This is time to Fun with Podcast Radik FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Radik. Nah, kali ini podcast Radik ini barengan sama aku Autsa nih. Nah, podcast kali ini aku barengan sama narasumber kita. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Rina. Halo Sobat Radik. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih Otsa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nah, kalau boleh tahu kegiatannya tuh akhir-akhir ini apa tuh Mbak? Akhir-akhir ini ya fokus skripsian, Waduh. kuliah, terus ikut volunteer juga, ikut kelas ya macam-macam lah, cari sertif. Kalau cari sertif gitu tuh emang diwajibin harus berapa gitu Mbak di sertif Udah skripsi? ditentuin sama prodi ya, ada poin-poinnya. Kalau misalnya mau nilainya A, poinnya segini, udahlah. Pokoknya poinnya udah ada ditentuin sama prodi gitu. Kalau misalnya nih ada mahasiswa yang emang dari dulu tuh dia nggak ikut organisasi ya, mahasiswa kupu-kupu lah. Nanti dia gimana tuh di akhir gitu? Ya harus cari sertif gitu loh, ikut panitiaan, pokoknya yang penting Di luar. ya ikut seminar. Oh. Pasti bakal anak-anak semester akhir tuh lagi sibuk-sibuknya juga nyari seminar gitu. Berarti kayak mendingan dari sekarang Sobat Radik tuh kayak mendingan ikut kegiatan gitu kali ya? Iya bener banget, karena udah dikumpul dari awal kan. Jadi kalau di akhir tuh ya udah tinggal dikit-dikit aja gitu. Berarti ada batas maksimalnya gitu ya kalau Ada. A? Kalau boleh tahu kalau misal dapat A berapa nih? Aduh, kayaknya Berapa berapa ya? poin nih? 500 kayaknya. Wow, Nggak tahu juga ya aku lupa. banyak banget ya. Nah, kali ini nih aku mau nanya-nanya tentang ini nih Mbak, MSIB. Iya. Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Nah, kalau boleh tahu MSIB ini merupakan program persiapan karir yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan Ya. jaminan konversi SKS Iya, betul. yang diakui perguruan tinggi. Bener nggak sih apa yang dijelaskan? Iya bener banget. Selain itu juga MSIB ini kayak ngasih teman-teman mahasiswa tempat-tempat untuk magang itu yang terbaik gitu loh, mitra-mitra terbaik untuk mahasiswa gitu. Nah, kalau menurut Mbak Rina ini MSIB itu sebetulnya seperti apa? Lebih detailnya lagi, karena buat aku juga sekarang nih kan anak semester 5 sangat membutuhkan informasi terkait magang-magang gini nih. Tempat magang MSIB ini kayak tempat kita belajar yang benar-benar kayak di dunia kerja itu kita disiapkan, kita ikut kayak sama-sama kayak pegawai gitu loh, kerja dari pagi sampai sore. Terus tuh juga ya bisa explore juga tempat-tempat baru. Kayak misalkan MSIB ini kan mitranya kan di seluruh Indonesia aja. Jadi kita ini bisa daftar ke seluruh Indonesia juga. Jadi kita bisa tahu tempat-tempat baru kayak gitu. Kalau untuk syarat-syaratnya itu bisa dilihat di mana nih, Mbak? Nah, kalau syarat-syaratnya tuh kemarin aku lihat di webnya, di web Magang Merdeka. Terus itu bisa juga kalian lihat di sosial medianya gitu. Tapi kalau dari kampus sendiri tuh suka ngasih info-info gitu nggak sih terkait magang ini? Iya. Atau kita harus mencari tahu sendiri gitu, mandiri? Kemarin sih ada sosialisasi dari kampus, dari prodi. Jadi pihak prodi itu ngasih tahu kalau ada program ini, jadi teman-teman tuh bakal direkomendasikan untuk ikut gitu. Oh, begitu. Kalau misalnya nih, aku mau magang di luar nih, itu sesuai tempat tinggal aku karena aku sendiri anak rantau kan. Nah itu tuh kita bisa milih atau kayak gimana? Di MSIB-nya? Iya. Bisa, kalian bisa pilih dari Sabang sampai Merauke. Yang penting kalian harus lihat sendiri dari kampusnya menyediakan kelas online atau enggak. Itu dari kalian sendiri sama dosen pengampu ya, gitu. Nah, dengar-dengar kan kalau misalnya kita ambil magang, kita tuh harus ngambil mata kuliah juga. Jadi gimana tuh caranya? Kan mata kuliahnya udah dikonversi. Oh, dikonversi. Gitu. Jadi Berarti- kalian harus nentuin nih apa aja mata kuliah yang mau kalian konversi gitu. Jadi aku kemarin di magang itu aku udah nggak perlu ikut kelas lagi, nggak perlu ikut kelas. Jadi cuman fokus magang aja gitu. Cuman ada sih satu mata kuliah yang aku ikut kelas, dan itu tuh aku harus kayak ngomong sama dosennya sendiri, Bu, saya boleh nggak ini ikut online gitu. Terus ya udah tunggu persetujuan dari dosennya sendiri mau atau enggak gitu. Tapi ada gak dosen yang emang dia tuh nggak yang menyetujui ada perkuliahan online gitu? Dan itu tuh solusinya gimana tuh Mbak? Kalau aku sih ya
Kemarin sih nggak ada ya. Cuman kemarin aku kan diajarin tuh sama Ibu Vinisa. Iya. Nah, aku kan mata kuliah penulisan ilmiah. Wow. Nah, penulisan ilmiah kan harus konsul tuh tiap minggu. Nah, emang kalau konsul tuh lebih enak tuh offline, jadi lebih enak nanyanya. Nah, sedangkan kemarin tuh penulisan ilmiah tuh mahasiswanya banyak, jadi ibunya tuh kayak kerepotan kan. Jadi aku tapi ibunya tetap ngasih aku kesempatan untuk online gitu. Gitu. Kalau misalnya dosen pengampunya nggak mau, coba diomongin dulu sama Kaprodi. Ya betul. Agak ini juga ya, agak riwah tapi ya kalau misalnya dari dosennya sendiri udah menyetujui ya enak ya kitanya. Iya, ya. enak banget. Apalagi udah konversi SKS kayak gitu. Aduh, itu benefit yang paling mantap. Ditambah kita bisa pulang gitu ya. Iya, betul. Ampun deh, anak rantau kalau misalnya mau pulang itu kayak setahun sekali nggak sih? Iya. Emang kamu asli mana sih? Aku asli Tangerang. Oh, Tangerang. Tapi masih sama satu pulau lah ya. Masih satu pulau, tapi satu pulau aja jarang pulang nih. Gimana yang beda pulau ya? Iya, bener. Mikirin dana akomodasi juga ya. bocis. Iya. Sekali tiket udahlah. Satu kali tiket sama dengan satu kali bayar ini semester. Ya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah pada program MSIB batch 6 ini terdapat perbedaan dari batch sebelumnya? Kalau ada, perbedaan apa sih? Dan pada syarat-syarat ketentuan bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti program ini, Kak? Kalau aku sendiri kan udah kayak nggak ngikutin lagi nih MSIB, tapi aku udah tanya nih sama temanku, dia ikut nih. Aku ngerasa ada perbedaan dari pendaftarannya. Jadi kalau dulu kita harus kayak punya surat rekomendasi dari dekan, terus tuh udah tanda tangani sama dekan dan Kaprodi. Itu baru kita upload di web. Kalau sekarang kita tuh cuman perlu masukin data diri, transkrip nilai, sama kampus kayak gitu kan. Terus nanti tinggal Kaprodinya aja nih yang nyetujuin, karena sekarang Kaprodi udah bisa terhubung sama web itu gitu. Oh, begitu. Web magangnya. Berarti untuk pengumpulan berkasnya itu ribet gak? Menurut aku kalau dulu ya, yang paling ribet itu surat rekomendasi sih. Karena aku harus bolak-balik kan, minta tanda tangan sama dekan, sama Kaprodi. Sedangkan kan beliau-beliau ini kan sibuk ya, nggak mungkin waktunya ada gitu untuk cuma tanda tangan doang gitu. Jadi kayak nunggunya berhari-hari. Itu sih kalau sekarang kayaknya udah dihilangkan. Iya, lebih gampang gitu. Lebih gampang. Berarti gampangan yang sekarang ya daripada dulu. Sepertinya ya, aku nggak tahu juga. Oke, nah kalau misalnya udah lolos nih, MSIB ini beda-beda kan? Iya. Karena kalau denger desas-desusnya nih, ada yang wawancara, tapi ada juga tuh yang langsung keterima tuh, gimana tuh? Nggak cuma wawancara, ada yang psikotes juga. Jadi kita harus ngerjain kayak ratusan soal baru kita bisa masuk tahap wawancara. Tapi itu tergantung dari mitranya sendiri. Kalau aku kemarin aku keterima di 3 tempat. Wow, keren banget tipsnya nih. Nanti di akhir kita bakal tanya tipsnya ya. Jadi keterimanya tuh di tahap awal gitu loh. Nah jadi yang pertama tuh aku harus ikut psikotes, terus aku baru bisa masuk tahap wawancara. Yang kedua aku harus wawancara dulu, baru aku bisa keterima gitu. Yang ketiga itu aku langsung di ACC. Nah itu tempat aku magang. Aku langsung yang pasti-pasti aja lah gitu. Iya. Bener banget. Itu tuh semua tergantung dari mitranya sendiri gitu. Jadi ada mitra yang langsung meloloskan kalian, ada yang pengen ada wawancara, ada yang pengen psikotes dan lain-lain gitu. Pengen cari yang pasti-pasti aja iya, kalau sekarang mah iya ya. kan? Kalau nungguin yang nggak pasti tuh agak batuk. Nah, kalau boleh tahu nih, mahasiswa semester berapa aja sih Mbak yang boleh ikutan dan lebih ditunjuk ke mahasiswa semester berapa tuh? Iya, kalau aku sih kemarin ya, dari semester 5 sampai semester atas-atasnya, dimulai dari semester 5. Tapi itu tergantung dari mitranya sendiri. Ada yang mitranya tuh minta dimulai dari semester 6 yang boleh daftar, ada yang minta dimulai dari semester 5 gitu. Jadi kalian harus ngecek-ngecek juga. Kalau misalnya kalian masih semester 5, kalian harus ngecek kalian mau daftar di mana dan kalian harus lihat itu dimulai dari semester berapa gitu. Oh, berarti kitanya sendiri juga harus detail ya baca-baca informasi. Iya betul, harus sedetail terbuka itu. matanya ya membaca itu. Karena kalau misalnya sedikit aja salah kalian tuh bisa langsung nggak keterima. Drop out. Iya, drop out. Drop out. Apa namanya?
langsung di cut off dari ininya. Iya. Jadi harus hati-hati. Tapi cuma cut off aja kan, gak yang kayak di gimana Enggak, maksudnya kayak ya kan dilihat tuh dari transkrip nilai nih semester 5. Wah, ini kan mitranya mulai semester 6, jadi kayak nggak diterima gitu. Nah, dulu tuh Mbak Rina tuh mendaftarnya di mana? Dan sulit gak sih buat lulus tuh? Aku nggak tahu ya sulit apa enggaknya. Soalnya tinggal cuman menunggu keajaiban aja sih kalau daftar tuh. Aku daftar di 8 mitra kemarin. Yang lolos tahap awal itu ada 2, yang satu langsung keterima kemarin. Jadi aku langsung aja lah ya gas yang pasti gitu. Karena aku tuh daftar di semuanya tuh aku fokuskan ke daerah Kalimantan Timur karena dekat sama rumah kan gitu. Berarti kalau misalnya udah di Kalimantan Timur nih dan itu jauh jaraknya dari rumah, tetap digas lanjut ya. Wow. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai anak ilmu komunikasi tuh mitra yang cocok itu apa tuh di MSIB itu tuh? Mitra itu banyak, tergantung dari posisinya lagi. Kalau misalnya di mitra yang misalnya batubara tapi posisinya cocok sama Ilkom bisa. Semuanya bisa, asal karena di situ kan ada kategorinya nih. Kategori jurusan. Jadi kalian tuh di sana kalau misalnya mau daftar, kalian search aja tuh ilmu komunikasi. Jadi udah tuh keluar semua. Gitu. Jadi nggak bisa menentukan mitra apa yang cocok, tapi yang jelas harus sesuai dengan peminatan perkuliahan kalian gitu. Ada yang broadcasting, ada yang public relation. Itu kita harus daftar sebanyak itu ya, biar kita tuh tahu. Itu salah satu triknya. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan mendaftar di 20 mitra, daftar aja 20 mitra gitu. Jangan kalian sia-siakan kesempatan yang ada. Tapi kan biasanya tuh kalau kita daftar di ini A, di ini B, terus keterima dua-duanya di salah satunya tuh kayak pasti bakal ada konflik gitu kan. Yang lebih pasti aja. Terima yang lebih pasti. Terima yang pasti ya. Iya. Kita tuh nggak bisa di PHP-in. Nah, waktu itu tuh Mbak Rina tuh berapa lama sih dari masa daftar sampai lolos gitu? Daftarnya aku kayak sama sih bulan-bulan ini aku daftar. Bulan-bulan sekarang ini? Iya, aku udah daftar dari bulan-bulan sekarang. Udah siapin kayak surat-suratnya, berkas-berkasnya, semuanya data diri udah aku siapin. Aku daftar, terus itu dari Desember sampai ke Januari itu aku nunggu kelulusan. Lulus atau enggak gitu. Dan aku tuh semuanya keterima di akhir. Di akhir baru dikasih tahu kalau misalnya lolos tahap 1. Harus wawancara dulu gitu. Jadi pas banget aku liburan sambil nunggu keterima yang di Samarinda, ya udah aku nggak balik lagi ke sini. Enak banget ya. Iya. Berarti itu semuanya Mbak Rina itu daftar di mitra yang di iya. Aku juga baru tahu kalau misalnya kita milih di luar kota tuh kita biaya transportnya dibiayain dari Magang Merdeka. Oh iya? Iya. Waduh, boleh juga deh. Iya, bener. Sekalian kita pulang liburan di sana, sekarang kita magang di sana ya, dibayarin pula. Iya. Terus kalian juga dapat biaya hidup kan? Kalau boleh tahu berapa tuh? Kalau kemarin aku 14 juta. Wow. Itu untuk berapa? Itu 5 bulan kerja, tapi aku kemarin magangnya 4 bulan, cuman tetap dapat segitu. Alhamdulillah. 14 juta? Iya, itu semua. Keren banget ya. Iya. Selain dapat keuntungan di konversi SKS, kalian juga akan mendapatkan biaya hidup, teman-teman. Wow, itu tuh dibayar di akhir atau per bulannya kita bakal dibayar atau gimana? Kalau aku kemarin itu kita bayarnya ada yang dijadiin satu gitu loh. Jadi 3 bulan sekali sama 2 bulan gitu. Gitu. Jadi dibayarnya tuh kayak ya 2 kali gitu, 2 kali pembayaran. Apa sih ya? Sekalinya ini kita langsung dapat uang setamplok deh. Iya, bener. Langsung segepok. Iya, segepok tuh megangnya gimana ya? Masih bisa kepegang sih. Nah, kalau lolos itu biasanya tuh magangnya tuh berapa bulan? Karena ada yang beda-beda kan? Iya, itu lihat sendiri di mitranya, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, itu kalian cek aja di situ. Soalnya kayaknya kebanyakan 4 bulan sama 5 bulan sih. Gitu. Kalau misalnya masa magangnya udah selesai, kita tuh balik ke kampus kan? Iya. Terus ikut mata kuliah lagi atau kita ya santai aja nunggu semester berikutnya gitu? Itu tergantung dari teman-teman sendiri ya kan. Prodi kan udah ngelis tuh mata kuliah yang udah bisa dikonversi di magang gitu kan. Kalau misalnya
di semester 7, kalian kan berarti masuk semester 7 kan kalau udah balik. Iya. Nah, kalau di semester 7 itu mata kuliahnya semuanya bisa dikonversi ke magang. Berarti kalian udah nggak perlu masuk kelas lagi, tinggal fokus aja skripsian gitu. Oh gitu. Kalau aku ya, kalau sekarang aku kurang tahu gitu. Berarti kan kita magang itu semester 5, daftar semester 5 akhir, Iya. magang semester 6 6. awal, Baru kembali lagi ke kampus semester 7. semester 7. Iya. Kalau semester 7 itu kita gimana? Tetap magang lagi atau gimana? Kan kita magang cuma 5 bulan ya, itu kan habis di semester 6. Terus kalau semester Kan 7 magang kan mata kuliah semester 6 gak sih? Oh, Jadi udah sekali magang aja. oh gitu. Heeh. Berarti dulu Mbak semester berapa? Aku semester 6 magangnya. Oke. Ya baru masuk semester 7, tinggal ya udah fokus kuliah, skripsian sama sisa satu matkulku gitu. Ya ampun, enak banget ya jadi pengen lulus. Tidak semudah itu, sobat. Sekarang aja Metopen udah bikin stres ya, say. Iya, apalagi skripsi. Tapi skripsi udah dapat judul nih. Udah, aku udah sempro. Oh iya, oh my god. Nanti ini di-cut aja. Berarti lagi sibuk ini aja. Olah data. data. Sama ya udah bimbingan sama dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya siapa tuh, Mbak? Pak Yuda. Wow. Kamu bimbingan sama Pak Yuda nggak bakal deg-degan sih, cuman kayak nggak bakal kamu nih nggak. Dia Tapi bakal, biasanya kalau misalnya revisi gitu bakal banyak revisi atau gimana? ya tergantung kerjaan kamu. Bapaknya tuh santai-santai tapi teliti gitu. Ah gitu. Tapi aku dengar ceritanya itu udah pusing banget ya. Apa? Dengar cerita untuk masuk ke tahap ini kan kita harus kayak begini itu tuh udah stres. Apanya yang bikin stres? Stres karena ngerasa bisa nggak ya Bisa. kayak gitu. Bisa, aku juga awalnya kayak gitu. Kayak aku nih cuman ikut 1 UKM loh. Kayak bisakah aku keterima di magang ini? Soalnya kan lawannya tuh mahasiswa dari seluruh Indonesia loh. Wow. Universitas besar loh, banyak. Iya juga ya ya. kan? Sing. Ya kemarin aja aku berkumpul sama anak Surabaya, Semarang, Depok, gabung jadi satu gitu. Dan aku jadi salah satunya, kayak wow. Wow, keren. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, kenapa sih mahasiswa tuh perlu mengikuti program MSIB ini? Apa aja tuh manfaatnya yang bisa didapatkan bagi mahasiswa dengan mengikuti program MSIB ini? Terus harapan kedepannya tuh kayak gimana sih buat mahasiswa di program ini gitu, Mbak? Yang tadi aku udah bilang ya, kan kita salah satu keuntungannya konversi 20 SKS itu udah besar banget, keuntungan besar untuk mahasiswa biar cepat lulus, dapat cuan juga ya kan tadi udah bilang ya. Dapat cuan, terus dapat pengalaman baru, teman-teman baru, kalian bisa eksplor tempat baru. Apalagi kalau misalnya kalian pilihnya juga di luar Solo misalnya, kalian penasaran nih gimana sih di misalnya di Sumatera, gimana sih orang-orangnya, kalian bisa yaudah pilih aja di sana gitu. Itulah keuntungannya. Terus harapan kedepannya buat mahasiswa yang mau ikut program ini, termasuk harapan buat aku nih ya. Ya kalian jangan pesimis lah, yaudah daftar aja lah. Daftar sebanyak-banyaknya. Ya daftar sebanyak-banyaknya, jangan apa ya, pokoknya coba aja lah, jangan takut untuk mencoba gitu. Terus gimana sih pengaruh program MSIB itu tersendiri bagi mahasiswa yang mengikuti dalam persiapan mereka menghadapi dunia masa depan yang akan datang? Iya sama aja sih kayak magang-magang biasa juga, cuman kayak lebih gimana ya, kerjanya tuh ya kita benar-benar harus fokus di tempat magang itu. Kalau magang yang biasa mungkin bisa masih kuliah gitu kan, kalau kita ini benar-benar fokus kerja gitu, kerja gitu loh. Itu sih kayak ya lebih tahu aja orang kerja itu gimana gitu. Ada rasa-rasa shock gitu nggak sih, kan karena biasanya kita kuliah tuh cuma kayak kita menghadap mata kuliah aja kita udah yang sengeluh itu ya. Gimana kalau di dunia kerja itu seberapa mengerikan? Emang semengerikan itu kah? Enggak sih ya. Itu tergantung dari kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa nggak bisa terus, ya udah nanti orang bakal kayak kenapa sih kaliannya nggak bisa gitu. Kalau misalnya kalian pede buat ngerjain sesuatu hal gitu, ya udah pasti ya udah santai aja. Sebenarnya santai aja sih.
kerja itu Santai ya? santai. Karena karena aku biasanya- kemarin kerjanya juga santai di tempat aku Santai. magang. Kalau boleh tahu di bagian gimananya tuh? Di mana? Aku jadi fasilitator pemberdayaan. Soalnya kan itu kan program kementerian kan. Itu perbaikan rumah masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata. Jadi aku tuh kerjanya lapangan, bukan kerja di kantor. Jadi aku waktu kerjanya lebih fleksibel. Kalau misalnya kerjanya yang lebih di kantor tuh aku kurang tahu sih. Makanya aku tuh nggak bisa ngejelasin kayak kalau kerja di kalau di dunia pekerjaan tuh ngeri atau enggak, aku nggak bisa ngejelasin itu karena kemarin aku ya udah aku di lapangan kayak temennya asik-asik aja, kayak atasannya juga asik-asik gitu. Jadi aku kemarin tuh kerjanya aku tuh kayak orang yang menghubungkan antara masyarakat ini sama orang atas. Jadi aku yang ngedata, terus aku yang menyampaikan keluhan-keluhan mereka kayak gitu. Jadi aku tiap hari tuh ya udah ke lapangan kerja. Kan biasanya orang-orang tuh pengennya kerjanya di kantor karena ber-AC gitu ya. Iya, aku Ternyata gimana? Aku nggak tahu juga kalau kerjanya di lapangan. Iya. Iya, awalnya nggak tahu, tapi ya udahlah ya, ini yang pasti ya udah aku terima, apapun kondisinya aku harus terima karena itu ya udah tantangan aku juga. Benar. Jadi Dan harus bisa diadakan. nggak bisa pasti bakal bisa nanti. Iya, karena kan Bertanya. kalian magang itu bukan kalian datang terus kalian dimarah-marahin harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Enggak, ada materinya dulu. Kalian bakal diajarin dari awal pekerjaan kalian tuh seperti apa sih kayak gitu. Jadi kalian awalnya tuh dijelasin dulu, nggak mungkin kayak langsung kerja ini, bikin ini, nih datang nih ke sini, nggak mungkin. Jadi pasti itu sih diajarin. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa magang merdeka itu dibilang tuh lebih bisa mempersiapkan mahasiswa karena diajarin dari awal sampai akhir, pokoknya detail banget. Kemarin aku sebelum aku turun ke lapangan tuh aku 1 minggu itu materi semua. Jadi dijelasin nih programnya apa, ya udah kalian harusnya seperti apa di lapangan kayak gitu. Jadi beda ini ya. Jadi beda apa ya? Persepsi orang-orang kayak ngiranya di lapangan tuh seburuk itu padahal se-enjoy itu ya. Iya, tergantung posisi ya. Iya sih ya. Mungkin kalau anak teknik mungkin lebih mengerikan, aku nggak tahu juga. Kemarin aku lebih, alhamdulillah pekerjaannya santai kemarin. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Mm-mm. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai MSIB. Pasti kan Sobat Radik kayak kepo gak sih? Gimana sih tipsnya kok bisa? Gimana caranya kok bisa? Nah, untuk tipsnya sendiri itu biar lolos tuh gimana nih? Tipsnya berarti kan bener-bener yang intinya banget nih Mbak. Iya, tipsnya. Catat ya Sobat Radik. Yang paling utama, jangan lupa berdoa. Baca bismillah dulu sebelum ini daftar. Ya, terus tuh minta restu sama orang tua, terus tuh yang kalau di magangnya sendiri ya kalian harus bikin CV semenarik mungkin. Menarik ini bukan arti kalian harus bikin kayak desain CV gitu, tapi CV-nya tuh yang pengalaman kalian tuh kalian masukin semua intinya CV-nya harus ATS friendly. Kalau ATS friendly tuh kayak ya gimana ya, aku juga bingung nih ngejelasin ATS. Kalian cari aja di TikTok, mungkin banyak tipsnya yang ATS friendly itu tuh. Bahkan mereka juga ngasih tahu gimana sih cara penulisan CV yang bisa keterima di MSIB gitu. Aku juga ngeliatnya dari situ. Jadi alhamdulillah sih, walaupun aku nggak banyak kegiatan juga, tapi bisa diperhitungkan. Berarti persiapan tuh bener-bener dari semester 5 ini sekarang gitu. Semester 5 akhir. Semester 5 akhir. Sampai ke liburan juga masih deg-degan nunggu ini kan, nunggu pengumuman gitu. Waduh, agak ini ya. Tapi semangat buat anak semester 5 yang mau masuki masa-masa magang. Iya. Semoga keterima ya Sobat Radik. Iya, kamu juga tuh daftar, Amin. daftar ya semuanya. Biar banyak aku yang coba. biar banyak anak Ilkom kan. Seru sih, seru. Seru dong. Kalau dari Ilkom itu yang keterima di program MSIB itu ada berapa? Kemarin berapa ya? Aku lupa. Tapi banyak. Banyak sih, lumayan lah. Banyak yang keterima kok. Nah, Sobat Radik, itu tadi penjelasan mengenai MSIB. Buat Sobat Radik yang masih bertanya-tanya tentang MSIB itu apa sih? Kayak gimana sih tipsnya, gimana sih pengalaman kerjanya di MSIB tuh, gimana ya cara-caranya, persyaratannya tadi udah dijelasin. Iya.
So, aku mau terima kasih banget buat Marina karena udah bersedia untuk ditanya-tanya mengenai MSIB ini dan sudah berbagi pengalaman yang asik banget ya didengar-dengar, apalagi dapat cuan. Iya betul, itu yang utama cuan. Oh iya, kalian juga dapat sertifikat. Nah benar banget itu. Sertifikat itu juga salah satu benefitnya kalau kalian masuk MSIB. Tapi kayaknya di magang biasa juga ada sertifikatnya sih. Tapi lebih besar di MSIB. Ya. Nah, semangat buat sobat radik yang mau daftar. Nah, untuk kata-kata hari ini nih, gimana nih? Ya, buat teman-teman di Ilkom, pokoknya kalian harus semangat, jangan takut untuk mencoba. Kalian coba aja. Pokoknya tentang hasil itu nantilah ya. Yang penting kalian coba dulu gitu. Pokoknya semangat ya buat sobat radik yang ingin mencoba. Semangat semuanya, semoga keterima ya. Amin. Termasuk aku ya. Iya dong, masa enggak. Nah, sekian dari podcast ini kali ya. Kita bakal ketemu di podcast-podcast selanjutnya barengan sama aku Outside. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.